kemudian memadukan PIP dan PKH, gaji guru berbasis kinerja, performance Anak sudah tergenting yang namanya hak mereka untuk. Terima kasih banyak ini para awak media yang luar biasa yang selalu bersama kami di Kemenko PMK. Jadi inti dari acara hari ini sebenarnya adalah kita ingin meningkatkan awareness ya, lebih kepada awareness kepada semua pihak yang hadir. Ini kita akan mengundang tidak hanya media tapi juga teman-teman humas dari kementerian lembaga, kemudian juga ada dari akademisi, ada dari development partners dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka pentingnya pengharusutamaan gender di dalam kita, apakah itu menyiapkan kebijakan, program kegiatan, sampai juga nanti dalam pemberitaannya. Ini menjadi satu hal yang penting sekali, supaya kita satu suara. Pada saat kita bicara saat ini Indonesia memang sudah mengalami berbagai kemajuan-kemajuan kalau kita lihat dari berbagai capaian indikator pembangunan, tetapi kalau kemudian kita bedah indikator-indikator tersebut dengan misalnya menggunakan data terpilah saja, tadi sudah banyak sekali disampaikan, masih ada beberapa catatan-catatan yang kelihatannya perlu kita dorong, terutama untuk mereka-mereka yang ada di dalam kelompok rentan. Siapa kelompok rentan termasuk perempuan di dalamnya, ada juga disabilitas dan seterusnya. Tetapi ini kita memang banyak lebih fokusnya kepada perempuan. Karena apa? Karena ini juga menjadi komitmen kita di tingkat global. SDG sudah mengamanatkan dalam tujuan yang kelima bahwa kita harus memastikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan juga anak perempuan. Nah, artinya kita harus mendorong semua berbagai program kegiatan dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menuju ke sana. Dan ini pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama. Dengan tadi akademisi kita ajak, dengan siapa lagi? Media kita ajak. Karena untuk apa? Membantu menyuarakan juga berbagai kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah ada. Termasuk di sini ada teman dari masyarakat, dari CSO ya. Dan ini juga menjadi satu hal yang penting sekali. Bagaimana kebijakan yang ada di atas itu kemudian turun sampai ke bawah, dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Karena apa? Membangun perspektif itu tidak mudah, tadi disampaikan oleh Mbak Sonia, dan itu membutuhkan juga membangun perspektif di tingkat masyarakatnya. Jadi tidak hanya dalam hal pengambilan kebijakan, tetapi juga sampai ke level masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan seterusnya. Jadi ini adalah tujuannya ke sana kegiatan ini. Maka kami di sini ada beberapa narasumber yang hebat-hebat di sini yang bisa memberikan perspektif mengenai bagaimana kondisi yang harusnya kita garap. Masih ada ketimpangan-ketimpangan, dan itu ketimpangan itu tidak hanya secara umum, tapi kita bisa melihat sampai ke dalam siklus hidupnya, dalam tahapan pembangunan manusianya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Titi bagaimana gerak-gerak yang sudah dilakukan di level grassroots di tingkat masyarakat, dan tadi Ibu Yulia tadi juga menyampaikan bagaimana perspektifnya kalau kita bicara pada kelompok budaya tertentu, masyarakat adat, yang dimana memandang perspektif gendernya juga nanti akan berbeda. Jadi kalau kita melihat ada interseksionalitas ya, pada saat kita bicara gender itu ada interseksionalitas karena ada karakteristik yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda yang harusnya juga menjadi perhatian kita pada saat kita bicara ingin mencapai yang namanya kesetaraan gender. Bu Sonia tadi sudah sangat luar biasa menyampaikan bagaimana pentingnya kita memberitakan, menyampaikan, menyuarakan, yang memberikan kesempatan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan itu untuk bisa bicara, untuk bisa ditujukan bagaimana peran-peran penting di dalam pembangunan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman media tujuan dari kegiatan pada hari ini. Dan kendalanya adalah tidak semuanya memahami. Maka kita butuh teman-teman media nih. Kan sebenarnya yang paling cepat bisa meluncur sampai ke masyarakat itu kan dari media kan. Nah, kalau media bisa nanti memberikan gambaran yang lebih berperspektif gender, berita-berita yang lebih berperspektif gender, harapannya juga nanti membangun perspektif di tingkat masyarakat. Harapannya ini nanti juga didukung oleh teman-teman humas yang ada di kementerian lembaga. Karena teman-teman humas ini kan suka memberikan press release, memberikan pemberitaan-pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan di kementerian lembaganya, supaya pemberitaannya juga mendorong terjadinya kesetaraan di dalam program-program pembangunan di sektor-sektor mereka. Itu, terima kasih.